Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, saya dari Sistem Informasi A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada dalam MAMT, yang yaitu salah satunya teori ERG. Di sini saya untuk tugas pengganti tugas kedua, yaitu menjelaskan tentang teori ERG. Teori ERG adalah salah satu teori motivasi yang sering digunakan untuk memahami dorongan internal seorang dalam mencapai prestasi. Teori ini merupakan pengembangan dari teori kebutuhan Maslow, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis. Hierarki adalah singkatan dari 3 jenis kebutuhan utama dalam diri manusia, yaitu yang pertama eksistensi. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti kebutuhan fisiologi dan keamanan, makan, minum, tempat tinggal, dan kesehatan dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan utama manusia dalam bidang sandang pangan. Kemudian yang kedua R atau relatedness atau hubungan. Kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial, diterima dalam kelompok, dihargai, dan menjalin komunikasi dengan orang lain, seperti hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan sesama teman. Itu merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Yang ketiga G, growth atau pertumbuhan. Kebutuhan untuk berkembang secara pribadi, mencapai potensi diri, belajar hal baru, serta mendapatkan pencapaian dalam hidup dan atau karir. Ini merupakan kebutuhan untuk diri kita sendiri, bagaimana diri kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer sebagai penyederhanaan dan perbaikan diri dari piramida Maslow. Relevansi teori ERG dalam pelajaran AMT. Dalam pelajaran Achievement Motivation Training, teori ERG digunakan untuk memahami faktor motivasi tiap individu dalam mencapai tujuan dan prestasi. Jadi teori ERG ini dalam pelajaran AMT itu untuk memudahkan pemateri, untuk memudahkan dosen agar bisa memahami individu muridnya untuk mencapai tujuan dan prestasi, menganalisis hambatan psikologis yang menghambat kemajuan siswa atau peserta pelatihan, mendorong pertumbuhan dan pengembangan diri dengan cara memenuhi kebutuhan dari level dasar sampai ke atas. Karakteristik khusus teori ERG dalam MT: tidak bersifat hierarkis, kaku, tidak harus memenuhi kebutuhan eksistensi dulu untuk naik ke relatedness atau growth. Seorang bisa mengejar pertumbuhan meski kebutuhan dasarnya belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi sifatnya teori ERG ini tidak hierarkis. Artinya kita bisa menggunakan langsung ke R atau G-nya, relatedness atau grow, tanpa harus melewati eksistensi tadi. Konsep yang kedua, konsep frustration. Jika kebutuhan tingkat tinggi, misalnya pertumbuhan, tidak terpenuhi, seorang bisa regresi ke kebutuhan yang lebih rendah, misalnya eksistensi, dan sebaliknya. Yang ketiga, fleksibilitas dan realistis. Teori ini cocok diterapkan dalam pelatihan motivasi karena bisa disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang tiap individu. Jadi teori ini adalah teori yang paling mudah untuk dipahami ketika pembelajaran motivasi. Contoh penerapan dalam assessment motivasi training: seorang siswa yang belum termenuhi kebutuhan eksistensinya, misalnya lingkungan tidak mendukung, akan sulit termotivasi untuk berkembang. AMT bisa membantu dengan memfasilitasi kebutuhan hubungan, komunikasi belajar, teman diskusi, dan mendorong kebutuhan pertumbuhan.
target prestasi, penghargaan, refleksi diri. Pelatihan AMT menggunakan pendekatan RG untuk memetakan kondisi motivation peserta, lalu menyusun strategi pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing. Kesimpulannya, teori ERG sangat penting dalam pelajaran AMT karena memberikan pemahaman tentang struktur kebutuhan manusia yang mempengaruhi motivasi untuk berprestasi. Dalam memahami teori ini, pelatih atau peserta AMT bisa menyusun strategi yang tepat untuk menumbuhkan motivasi internal, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan hidup maupun karir secara optimal. Jadi itu sedikit penjelasan tentang teori ERG dalam materi assessment motivation training. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.